Boy mana? Gak tahu, tadi pergi. Saya minta Willy cepat eksekusi. Kita sudah bergerak, tapi Willy lolos terus. Nggak tahu nasib Willy yang bagus, atau karena anak buah Kang Darman badannya terlalu besar, jadinya kurang lincah. Kalau Willy bisa dieksekusi, kamu menang 2 kali. Kamu dapat uang, sekaligus bisa balas dendam ke Willy yang berkhianat ke Bubun. Kamu juga berkhianat ke bos Bubun. Saya nggak berkhianat, saya milih buat pergi. Terus, kalau Kang Cecep, kapan dia pergi? Urusan kita, perjanjian kita, cuma soal Willy. Oke. Halo, Jang? Iya. Kamu di mana? Lagi jalan balik lagi ke terminal. Barusan habis ketemu temen dulu. Ada urusan apa? Nggak ada urusan apa-apa, cuma mau pulang aja. Kerjaan udah beres. Mampir dulu ke rumah saya tuh. Saya udah mau sampai. Karena ke rumah Kang Pipit, bukan mampir, tapi balik lagi. Ya udah, balik lagi atuh. Ada apa? Saya mau minta tolong. Minta tolong apa? Nggak enak kalau ngomong di telepon. Ya udah, saya balik lagi. Oke, saya tunggu. Oke. Halo, Jang, iya, saya ganggu nggak nih? ganggu. Emangnya kamu lagi apa? Saya lagi naik motor. Gara-gara kamu telepon, jadi harus berhenti dulu. Maaf Jang, saya cuma nanya, kalau yang kerja di tempat kicimpring Kang Mus, dibayarnya berapa? Kamu mau usaha kicimpring juga? Enggak, mau ambil karyawan buat toko sepatu saya. Tapi saya nggak tahu harus ngegajinya berapa. Toko sepatu kamu kan kecil, cuma kios. Buat apa pakai karyawan? Memangnya kamu ada kerjaan atau urusan lain? Nggak ada. Saya tahu usaha kamu, nggak usah banyak gaya. Mau ada karyawan segala. Udah, saya mau jalan lagi. Ditunggu sama Kang Pipit. Ingat, mamah itu jadi biduan buat menghibur orang. Nyanyi bukan bikin para lelaki jadi sakit kepala. Iya, Gayanya jangan seksi-seksi. iya. Goyangannya harus ramah lingkungan. Iya. Kamu di sini apa yang kamu kerjain? Nggak ada. Ya, Kamu kesini bukannya mau ikutan kerja? ya, Waktu di sini masih dipegang Bubun. Kerja kamu apa? di jalur bis. Kenapa nggak di sana lagi? Kirain saya mau dikasih posisi lain. Kamu mau pindah ke angkot? Boleh. Yang penting kamu kerja. Maaf Kang, kalau Willy kenapa naik jabatan? Maksudnya? Kenapa saya enggak? Karena sudah ada Willy. Kenapa bukan saya? Willy lebih punya pengalaman, lebih lincah. Ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada. Kerja. Gak usah parkir, kita langsung ke Mang Uu. Tadi Kang Pipit nelfon, mau minta tolong apa? Anterin saya ke tempat Mang Uu. Kenapa Kang Pipit nggak pakai angkot aja? Kalau pakai angkot, pertama lama, kedua, saya nggak punya ongkos. Belum beres juga. Sedikit lagi. Mama dandan hampir 1 jam lebih. Belum beres-beres. Demi penggemar. Oh, demi penggemar. Iya. Bukan demi papa. Kalau demi papa, nggak perlu make up. Nggak perlu pakai apa-apa. Oh, iya. Udah sana, jangan ganggu. Kelapa. Teh kelapa teh. Kenapa? Masalah perempuan. Bukan, masalah kerjaan. Kenapa? Kalau saudara sendiri yang jadi bos, kirain saya bakal posisi yang enak. Maksudnya? Kang Cecep nyuruh saya masih di jalur. Teriak-teriak, manggil penumpang kayak kamu. Harusnya kamu tuh yang jadi supervisor. Saya juga mikirnya begitu. Terus kenapa Willy yang diangkat sama si bos? Katanya, Willy lebih pengalaman. Lebih lincah. Memang iya sih. Boy, maaf.
Maksudnya bukan begitu. Ceroyong. Ada apa? Salah paham. Siapa yang salah? Paham. Kapa. Ayo berangkat. Nanti terlambat. Ayo. Mangu. Hey, you! Kapa. Tang, kamu tahu tempat kos di dekat-dekat sini? Tahu, tempat kos mantan saya. Emang kamu pernah punya istri? Pacar? Belum. Belum pernah punya istri? Belum pernah punya pacar? Kok bisa punya mantan? Mantan kecengan. Hari ini hari terakhir jadi pengangguran. Mulai besok saya udah kerja lagi. Saya balik lagi ke tempat kerja yang lama, jadi security lagi, bareng sama Murad. Kata Murad, posisi saya belum ada gantinya, jadi sama komandan dibolehin balik lagi. Saya ngomong panjang-panjang, si Mang Uu jawabnya cuma good. Mak. Tes 1, 2, 3. Baik hadirin, setelah peringatan dasar, acara hiburan kita lanjutkan. Dan sudah hadir di antara kita, artis kita, Madonna. Tepuk tangan yang meriah. Halo, Ma di mana? di undangan kawinan. Undangan kawinan di mana? Rumah Haji Somad. Masih lama pulangnya? Masih. Emak baru makan. Mau nambah. Cateringnya enak. Udah ya? Apa kabar semua? Baiklah, sebagai lagu yang pertama, saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Ojek Online. Yang sopan goyangnya. Bersama angin dan debu, jalan pun tak terlalu laju. Tapi ku pilih kamu untuk menjemputku. Meskipun jalan berliku atau macet seakan buntu, tak menghalang. Mang U, yes, saya sama Ujang mau pulang dulu. Oke. Tiada tanah, tiada hujan yang menghalangimu. Betapa hebatnya kamu. Kau percaya satu bersamaku saat aku sedang dibunuhku. Kau antarkan aku ke tujuanku. Terima kasih, ojek online. Apa kabar bos kecil? Baik. Silakan duduk. Bubun sudah masuk proses pengadilan. Kemungkinan dia akan masuk penjara. Biarpun kemungkinan gak akan lama. Tapi Bubun gak mau nunggu buat saya keluar dari sini. Bubun dulu anak buah saya. Dia jadi penguasa karena keadaan. Gobang, Mang Uu, Bohim, saya keluar dari terminal. Ikut Kang Mus. Mau coba bisnis lain yang lebih baik dari bisnis di sini. Bubun berkuasa karena sudah tidak ada orang lain yang ada di atasnya. Bubun sekarang nggak ada di sini, tapi nggak mau melepas bisnisnya di sini. Biarpun saya yang ambil alih. Dia berusaha mengusir saya, pakai tangan orang lain. Kamu juga dalam ancaman.
karena dianggap pengkhianat. Tugas saya bukan sebagai pembunuh. Tugas saya hanya menyebar ketakutan. Orang-orang yang punya hutang, orang-orang yang nunggak kartu kredit, saya kejar. Bukan tugas saya bukan sebagai pembunuh. Saya ada dendam sama Cecep dan bekas anak buah Muslihat. Kalau mau saya bikin mati, gampang. Tapi itu bakal jadi masalah buat saya. Saya bakal berurusan sama polisi. Saya akan jadi pesakitan seperti bos kamu, dengan masa yang jauh lebih lama dibanding bos kamu, yang cuma dituduh penadah barang curian gara-gara beli motor yang gak ada surat-suratnya. Ini politik, ini seni balas dendam. Saya pengen Cecep pergi dari terminal sebagai pecundang, pergi dalam keadaan malu, tinggal sendirian, ditinggal anak buahnya satu persatu yang pergi lebih dulu karena ketakutan. Paham? Paham. Mang Pipit jadi mulai kerja lagi hari ini? Jadi. Tadi lagi nunggu dijemput sama Mang Murad. Pit. Siap. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswiku sekalian. Selamat pagi! Tertangkapnya Renita di angkot beberapa hari yang lalu telah membuat saya berpikir kita tidak dulu melakukan operasi di angkot. Menurut informasi yang saya terima, yang menangkap Renita sesungguhnya adalah polisi yang sedang menyamar. Itu artinya orang dengan profesi copet seperti kita itu sedang menjadi TO. TO adalah target operasi, bukan tutuk oncom yang sangat dikenal di Tasik. Oleh karena itu, menurut hemat saya, kita harus memindahkan lokasi TKP atau tempat kejadian pencopetan yang selama ini kita terjadikan di angkot menjadi tempat lain yang bisa saja berupa mall atau juga bisa berupa pasar. Caranya adalah sebagai berikut. Kalian berdua mengapit calon korban. Salah seorang mengalihkan perhatian dan seorang lagi dengan cepat, tepat, dan akurat memindahkan dompet dari tas si calon korban ke tas kalian. Mari kita peragakan. Saya adalah calon korban dan kalian silakan mengapit saya. Gorengan. Teknik yang baru saja saya peragakan, sekarang kalian laksanakan. Siap, laksanakan. Dulu, pas sama Mang Murad, pasar, terminal, sama jalanan itu ada kekuasaan satu tangan. Yang megang Kang Bahar. Saya dari dulu sering dengar nama Kang Bahar disebut. Sering dengar cerita kehebatan Kang Bahar. Tapi saya belum pernah ketemu sama orangnya. Jangankan ketemu langsung sama orangnya. Amprok, lihat dari jauh aja belum pernah. Jangan-jangan cerita tentang Kang Bahar itu cuma mitos, cuma dongeng.
Dulu di bawah Kang Bahar itu Kang Mus. Kang Mus itu tangan kanannya Kang Bahar. Cerita terusin dulu atuh. Jangan makan gorengan melulu. Pemerintah. Di bawah Kang Mus ada 3 orang. Kang Gobang yang pegang terminal, Kang Komar yang pegang pasar, terus Mang Murad sama Mang Pipit yang pegang jalanan. Berarti 4 atuh. Apanya yang 4? Kang Gobang, Kang Komar, Mang Murad, Mang Pipit. Mang Murad sama Mang Pipit kan satu paket. Oh iya. Kita menghadap komandan dulu. Siap. Setelah istrinya meninggal, Kang Bahar pensiun. Kang Bahar kasih kekuasaannya ke tangan Kang Mus. Situasi sempet rame. Karena Kang Jamal pengen ngerebut kekuasaan itu dari tangan Kang Mus. Berhasil? Enggak. Malahan dia masuk penjara. Kang Mus? Jamal. Santai atuh, Bro. Kang Mus nggak lama berkuasa, cuma sekitar 2 tahun. Terus pensiun karena mau bikin usaha kicimpring. Kita anggap aja bisnis kicimpring kita dimulai dari nol lagi. Saya pikirin biayanya dari mana. Syukur-syukur kalau kita masih ada uang dari kicimpring yang kita titip di pasar atau toko oleh-oleh. Saya mau tempat ini dibikin lebih rapih, lebih tertata, biar kitanya juga jadi punya semangat baru. Siap, Kang. Begitu Kang Mus pensiun, anak buahnya banyak yang ikut pensiun. Sekarang yang pegang pasar kita, yang pegang terminal Kang Bubun. Kang Bubun sudah nggak di sini, sudah nggak berkuasa lagi. Tapi dia nggak ridho kekuasaannya lepas. Mang Murad sama Mang Pipit dulu kan yang pegang jalanan. Setelah Mang Murad sama Mang Pipit kerja jadi security, yang megang jalanan siapa? Kepecah. Masing-masing jalan, masing-masing blok, yang megangnya beda-beda. Selamat bertugas kembali. Siap. Ya. Udah, saya cerita terus. Capek. Gorengannya habis. Habis. Ya udah, sana kerja. Itu si Tete Judes. Kamu pindah lagi ke belakang. Siap. Buat kita yang sudah lama di sini, kita sudah dicap sebagai pengkhianat. Buat kalian yang baru, kalian akan digeser
sama orang-orang yang masih loyal sama Kang Bubun. Kita nggak bisa netral. Yang harus netral mah pemerintah. Kita mah harus punya pilihan. Mau ikut partai yang mana? Sebenarnya kita lagi ngomongin apa sih? Pemilu. Sukanta. Ya, Kang. Kamu bisa bikin rak buat jemur kicimpring? Bisa, asal ada bahan-bahannya aja. Bahan-bahan yang kamu perluin apa aja? Kentang, kol, wortel. Teteh mau bikin sayur sop? Iya. Teteh mau yang dibungkusin, komplit. Ya udah, kalau gitu saya tulis aja dulu bahan-bahannya. Hitung juga harga-harganya. Harga-harganya mah saya nggak tahu. Harus saya cek dulu ke terminal. Terminal? Maksud saya material. Iya, Pak? Mama udah sampai pasar? Udah. Beli ikan asin jambal roti ya? Mama udah beli bahan-bahan sayur sop. Sayur sop gak matching sama ikan asin jambal roti. Ikan asin jambal rotinya kan bisa buat besok. Iya. Selamat belanja sayang. Terima kasih. Papa lagi jualan cilok? Iya. Selamat jualan sayang. Terima kasih. Ikan asin jambal rotinya bagus. Bagus atuh, dari Pangandaran. Berapa harganya? Satunya 500. Beli satu, boleh. Kalau beli satu mah, saya rugi bumbunya atuh. Biasanya orang belinya berapa biji? Satu porsi, 5.000. Isi 10. Kalau anak SD mah, beli 2.000 juga. Oke. Kalau udah gede kayak saya, nggak boleh beli 2.000. Boleh. Itu ikan asin jambal roti? Iya. Harganya berapa? Sekilonya 120.000. Waduh, mahal pisan. Mending beli daging sapi aja yuk. Yuk. Dia nggak tahu kalau ikan asin jambal roti itu lebih mewah dari daging sapi. Nggak ada uang kecil? Nggak ada. Kamu jajan 2.000, uangnya 50.000. Mau jajan apa nukerin uang? Iya sayang. Mama kecopetan. Kecopetan lagi? Iya. Kenapa? Kecopetan. Ada apa, Jun? Ada yang kecopetan? Hah? Di mana? Di dalam. Ada apa sih? Teteh yang kecopetan? Kecopetannya di sini.
Kalau Akang perlu modal, Sylvia bisa bantu. Sylvia itu siapa? Aku 100%. Iya, investasinya 100% dari aku. Kalau bosnya Kang Ujang mau. Perjanjiannya gimana? Dia mau ikut investasi, dia kasih pinjaman modal. Hitungan bagi hasilnya gimana? Dia bilang biar nggak susah ngitungnya, modal dia balik 100%, ditambah bunga 10%. Itu mah bukan investasi atuh Jang. Itu namanya riba. Saya nggak mau. Yang bener itu yang kita jalanin sekarang sama Serena. Masing-masing punya modal. Masing-masing dihitung modalnya. Terus nanti untungnya dihitung dari modal masing-masing. Itu kalau untung. Kalau rugi gimana? Ya sama-sama rugi. Aku mau main aman. Nggak mau ada resiko rugi. Kalau keluar uang, itu artinya aku harus untung. Kang Ujang katanya mau ngomong sama Kang Mus. Ya udah, aku tunggu jawaban dia. Kang Bahar pernah ngajarin saya bisnis. Bukan cuma saya, kita. Bisnis itu melibatkan banyak orang, banyak pihak. Semua harus diuntungkan. Bisnis macam siapa tadi namanya? Sylvia. Bisnis macam dia itu cuma mau untung sendiri. Kita untung, dia untung. Kita buntung, dia tetap untung. Itu bagus. Tapi bagusnya cuma untuk dia sendiri. Jadi Akang nggak mau? Kan tadi saya udah bilang. Iya Kang. Bilang sama teman kamu, saya nggak mau. Iya Kang. Kang Ujang? Halo? Soal tawaran Sylvia, Kang Mus nggak mau. Kenapa? Riba. Investasi. Kata Kang Mus, bisnis itu harus saling menguntungkan. Itu juga kan saling menguntungkan. Kata Kang Mus enggak. Kalau kita untung, dia untung. Kalau kita buntung, dia tetap untung. Jadi gimana? Kang Mus maunya seperti kayak kita sekarang. Keuntungannya dihitung dari investasi masing-masing. Kalau buntung, kita punya resiko yang sama. Ya udah, nanti aku omongin. Iya. Kang Mus nggak mau. Dia nolak investasi. Bukan nolak, nggak setuju dengan aturannya. Dia maunya kalau untung semua untung, kalau buntung semua punya resiko yang sama. Udah saya kasih tahu Kang. Rayam, cerayam. Ledang, ledang, ledang. Kelapa, kelapa, kelapa. Cerayam, cerayam, cerayam. Ledang, ledang, ledang. Kelapa, cerayam. Ledang. Kita antar Intan masuk kos sekarang. Siap. Cerayam, 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 cerayam. Ledang, 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 ledang. Udah siap? Udah. Itu apa? Pakaian kotor. Kita pergi sekarang. Pamit sama biaya. Bi, saya pamit. Iya. Terima kasih, saya udah ditampung. Saya seneng udah bisa nolong orang. Biar Bibi sehat terus, banyak rezekinya. Amin. Kamu juga mudah-mudahan cepet dapat kerja. Amin. Titip. Kayak sendal aja dititipin segala. Saya serius. Iya, Bi. Hayu. Ledang, ledang, ledang. Cerayam, cerayam, cerayam. Ledang, ledang, ledang. Cerayam, 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 cerayam. Ledang, ledang, ledang. Saya pulang dulu. Iya Kang.